Assalamualaikum guys, baik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, di depan saya ini udah ada dua headlamp. Yang sebelah sini headlamp punya Toyota Vios G. Yang sebelah sini headlamp punya Toyota Limo atau X-Taxi biasanya, kayak gitu. Nah, jadi di video ini saya mau jelasin dan menjawab pertanyaan teman-teman, perbedaannya apa antara headlamp Vios G dan juga headlamp Limo. Terus kenapa di beberapa project yang udah kita kerjain headlamp Vios G ini kita downgrade ke headlamp punyanya Limo, gitu guys. Oke, jadi langsung aja kita ke headlampnya Vios dulu. Nah, yang ini guys. Nah, ini adalah headlamp punyanya Vios G. Dia udah HID, tuh dalamnya ada mangkoknya. Nah, tuh ada mangkoknya. Dan headlamp ini harganya kalau segelondong kayak gini itu harganya lebih mahal daripada punyanya Limo guys, gitu. Karena headlamp ini sudah nih auto leveling dan juga HID, gitu. Jadi auto leveling ini dia fungsinya kalau misalnya mobilnya posisi nanjak nih, nanti sorot lampunya dia otomatis bakal turun, gitu kan. Begitupun sebaliknya, kalau posisi mobil lagi turun, nah si sorot lampu dia naik, gitu, supaya tetap nerangin permukaan jalan, gitu. Yang berfungsi ya di Vios G ini cuman ada up sama down doang. Jadi left sama right-nya nggak ada. Nah, yang jadi kendala di project car Vios tipe G yang saya temuin adalah, pertama, auto levelingnya sudah tidak berfungsi. Yang kedua, lampunya udah redup atau kurang terang, gitu kan. Nah, lampu lampu Vios gini, kalau yang udah nggak terang, bohlamnya dia nggak pakai bohlam original atau bohlam standar Viosnya ya. Jadi dia sudah diganti pakai bohlam universal, gitu. Karena ya bohlam originalnya mahal. Nah, jadi komponen di headlamp ini ada dua macam guys. Yang pertama ini ada balas. Nah, ini balasnya, tapi ini balasnya udah mati. Yang kedua dia bohlamnya ada di dalam. Ini kenapa bolong kayak gini? Karena ini udah di custom, gitu guys. Oke, jadi saya mau jelasin dulu harganya nih, ya kan. Untuk balas original seperti ini sama kayak Toyota Velfire kalau nggak salah. Itu harganya yang original ya 1,5 jutaan per piece, satu biji, ya kan. Jadi kalau kiri kanan rusak balasnya, ya siap aja uang 3 juta, gitu kan. Kemudian untuk bohlamnya, bohlam HID Toyota Vios ini pakai tipe D4S. Itu harganya 1.200.000-an lah, satu per piece. Jadi untuk kiri kanan ya 2,4, ya pokoknya 2 jutaan lah, kayak gitu. Jadi kebayangkan untuk bohlam sama balasnya aja itu kalau kiri kanan rusak, ya udah pasti harus siap-siap uang yang lumayan besar, gitu kan. Nah, kendala yang saya temuin, biasanya kalau bohlam standar udah patah, udah putus, dia diganti pakai universal supaya harganya murah. Nah, ini contohnya. Nah, kebetulan di sini ada bangke-bangke nih, ya kan. Ini ada balas universal, ini juga ada bohlam universal. Nah, untuk harga balas dan bohlam universal ini murah banget guys. Jauh banget harganya dengan yang ori. Kalau yang universal, dia balasnya itu ada yang harga 50.000 satu piece sampai 300.000 per piece, gitu kan. Kalau yang ini kayaknya sekitar 150 ribuan deh. Nah, sedangkan kalau bohlam untuk D4S yang KW itu harganya ada yang 125.000 per piece sampai 300.000 per piece, gitu. Nah, makanya cahaya yang keluar dari headlamp ini, kalau bohlam dan balasnya udah nggak original, pasti cahayanya redup atau kurang terang, gitu kan. Nah, makanya saya downgrade lampunya ke Limo, gitu kan. Nah, ini untuk Vios G rinciannya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke headlampnya Limo guys. Nah, headlamp Limo ini tuh lebih simple dan lebih murah, ya kan.
Tuh. Lebih murah. Ini kalau kita ganti baru semua itu 2,9 juta udah baru semua, ya kan? Headlampnya, bohlamnya, tapi harus ngerubah sedikit perkabelan. Kalau misalnya mobil Toyota Vios pakai headlampnya limo, itu harus ngerubah sedikit jalur perkabelan, guys. Gitu. Untuk bohlam limo ini part lampunya tuh nggak banyak, dia cuma bohlam doang. Nah, kalau si headlamp ini dipasang di Toyota Vios, dia otomatis kita butuh yang namanya ini nih, soket H4 nih buat headlampnya gitu. Nah, jadi kalau ini kan Vios G, dia soketnya soket HID ya, soket bohlam apa namanya, D4S, kayak begini-gini lah soketnya tuh. Nah, kalau headlampnya limo dia cuma satu doang soketnya, kayak gini, simple gitu. Nah, untuk harga bohlamnya ini jauh banget antara langit dan bumi lah kalau apa namanya, kalau headlamp limo dan juga headlamp Vios. Nah, ini untuk harga bohlam kayak gini, ini standar ya, ini headlamp standar. Ini harganya ada yang 25.000 guys. 25.000 udah dapet bohlam standar pabrik yang terang benderang gitu kan. Nah, cuman apa namanya, kalau misalnya kita mau sorot cahaya yang lebih bagus, itu biasanya saya pakai Mini Proji. Nah, yang kayak gini fotonya. Nah, kayak gitu. Jadi untuk harga Mini Proji ini tuh macam-macam ya, ada yang harganya 250, 300, 500 sampai 700.000, tergantung tergantung merek dan tergantung spek juga. Terus ada juga yang apa namanya, nggak bisa di setel cut off-nya. Jadi kalau cut off-nya miring, dia nggak bisa diputar-putar, ya kan, si cut off-nya. Ada juga yang bisa di setel guys. Jadi kalau cut off-nya miring, dia bisa di setel, diputar, jadi supaya cut off-nya lurus gitu. Nah, jadi seperti itu guys. Itu harganya untuk Mini Proji satu set ya. Biasa yang saya pakai di Project Car yang udah itu harganya 550 ribuan. Apa namanya, dia udah full adjustment untuk cut off-nya, dan cahayanya udah dipastikan jauh dengan yang ini nih. Nah, gitu guys. Jadi intinya kalau misalnya mau tetap standaran Vios tipe G, pakai ini. Ya cuman perawatan bohlamnya seperti itulah. Kalau misalnya bohlamnya putus, ya seperti yang saya bilang tadi, untuk D4S yang original harganya sekitar 1 jutaan lah, 1,1, 1,2 segituan. Terus untuk D4S yang KW itu harganya ada yang 125.000 sampai 300.000. Tapi balik lagi, harga bawa kualitas. Kalau misalnya kalian pakai D4S KW, otomatis cahayanya nggak bakalan sebagus original. Nah, bohlamnya udah kelar nih, balasnya rusak, ya harus beli lagi nih balas. Ya kan, balas ori itu harganya seperti yang saya bilang tadi, itu 1,5 jutaan per piece. Kalau yang universal kayak gini tuh ada yang 50.000 lah sampai 300.000, cuman ya nggak bakalan ngejar cahayanya ke balas original kayak begini nih, ya kan. Hush. Tuh, ini balas ori nih. Nah, terus ada yang tanya lagi, Kang, kalau misalnya headlamp tetap pakai Vios G, terus bohlamnya pakai H4, bisa nggak? Kita coba ya. Tuh, ini lubang untuk bohlam segede gini, sedangkan lubang bohlam untuk H4, nah ya kan. Tuh, dari sini aja udah ketahuan kalau nggak bakalan masuk si bohlam H4-nya. Ini kita coba. Oh, mentok guys. Ini masuk, cuman ya nggak bisa duduk dia. Ini nggak bisa duduk. Tuh. Ini kalaupun dipakain, ini pasti nggak rapi. Tuh. Kan? Tapi di project mana saya nemuin loh, si apa namanya, si rumah ini dibobok guys. Dia pakai bohlam 4 kayak gini. Nah gitu, kalau mau rapi ya mending beli satu set aja kayak begini. Ini udah plak ketiplak tuh, beres, ya kan.
Gitu guys. Nah jadi perbedaannya kayak gitu ya. Jadi untuk bohlam H4 ini untuk si headlampnya Limo kita beli harga 500.000 udah terang banget cuy. Warna sorot cahayanya udah terang banget. Dan LED putih, udah kayak mobil-mobil ini deh, mobil-mobil tahun muda gitu kan. Daripada kita tetap maksain pakai HID, ya kan? Ya biasanya kalau kita pakai balas KW sama bohlam murah itu biasanya nggak bertahan lama. Banyak curhatan di DM ya kan, di WA tuh sering putus guys. Jadi ya ganti bohlam terus kayak gitu. Nah jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya, perbedaan antara headlamp punyanya Vios G dan juga headlamp punyanya Limo. Semoga penjelasannya bisa dimengerti, semoga bisa dipahami ya kan. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman selama ini. Kenapa headlamp di downgrade pakai punyanya Limo, ya kan? Jadi mungkin segitu aja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Ruli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.